kan. Ya. Kok gitu kan. Cuman saya ngehnya gini. Kalau Instagram kan bisa dibaca bisa enggak gitu ya. Ya. Saya cari lagi lah ke YouTube. Ya kan channel YouTube. Ya. Kebetulan di situ Ada nomornya ya. Gitu kan Mbak Suci untuk syahadat ikrar. Ya. Udah saya sharing sama beliau nih. Oh ya. Gimana? Udah atur aja cepetnya gitu kan. Ya udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sudah sampai sini berarti kan sudah diizinin ya. Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Di Islam kita pahamnya begitu. Dua orang atau lebih bisa ketemu begini. Ini artinya udah diizinin sama Yang Maha Kuasa. Allah. Kalau nggak diizinin maka sampai sini. Ya. Mana ketemu gue? Betul. Ya. Loh, kalau Thomas ini berarti sebelumnya Katolik ya? Oh iya. Katolik. Kapan terakhir gereja? Waduh, Gak pernah. 2 tahun ada ya. 2 tahun udah nggak ke gereja? Iya. Kenapa? Semenjak setelah COVID itu. Oh. Karena ada pembatasan. Oh iya. Berapa orang. Oh, dari situ nggak pernah ke gereja lagi? Ya udah. Bukannya ada kebaktian online? Ya kadang. Cuman kadang. saya merasa ya itu. Ya masa udah online lihat HP. Ya nggak serap gitu. Nggak afdol gitu? Iya. Nggak bisa nyanyi bareng gitu ya? Ya. Sendirian di kamar gitu. Kalau online terus perjamuan kudusnya gimana kalau online? Nah ya kan ada bagian komuni itu. Gimana caranya? Bisa, iya. Oh suruh beli sendiri gitu? Nggak gitu ya? Iya. Tadinya di gereja mana? Dulu sih di Saint Pius. Santo Pius Karanganyar. Karanganyar mana? Solo. Jawa? Iya. Oh, sudah berapa lama ngekos di tempat Kang siapa? Kang Bulan. Baru. Heru saya. Kang Heru. Baru? Bulan lah, sebulan. Sebulan. Hampir 2 bulan lah. Dalam rangka apa? Kerja atau apa? Iya, kerja. Di Bogor. Oke. Kerja ngobrol-ngobrol lah. Oh. Berarti belum lama ini jadi anak kosnya Pak Heru nih? Kebetulan dia lihat Alkitab kan di rumah aneh Pak. Oh di rumah ada Alkitab? Bible maksudnya? Iya. Oh terus? Saya jelasin lah. Ini masalah eskatologi, teologi saya jelasin. Berarti kristolog berarti nih? Widih, Masya Allah. Nanti Kristen, Protestan, saya Katolik. Archivum Secretum Apostolikum Vaticanum nih saya bilang. Widih. Iya. Saya buka tuh langsung nih begini nih. Vatikan begini. Saya kaget. Tanpa saya menjatuhkan beberapa pihak enggak ya. Saya begini faktanya saya buka. Saya buka. Dia kok begitu ya Pak ya. Silakan cari sendiri saya bilang. Silakan mungkin dia Belajar di mana kristologi? Kang Heru? nggak tahu lah Pak. Dia nggak tahu gimana sih. Dia merendah, humble dia Mas. Jadi ya monggo lah. Ya. Ditanya tuh Mas. Udah lama berarti belajar kristologinya, Kang Heru? Dasarnya sih eskatologi Pak. Oh eskatologi. Iya eskatologi. Jadi Lulusan saya mana? membedah satu materi menurut 2 teologi di Tauhid Cyber Indonesia dia. Tauhid Cyber Indonesia. Tauhid Cyber Indonesia di Facebook ya. Saya membedah ekonomi kapitalis menurut teologi Injil dan Al-Quran. Saya membedah teknologi digitalisasi menurut Injil dan Al-Quran. Saya membedah COVID menurut teologi Injil kayak gitu lah. Jadi, nah kebetulan kemarin aneh ditangkap Pak. Ditangkap? Polda. Tanggal 3 September nih rumah aneh digerebek sama Densus 88 tuh. Loh, Waktu urusannya apa? visit apostolik Paus 3 September kemarin. Oke. Aneh berdebat kan sama Yakut Khalil tuh, Menteri Agama tuh. Saya bilang, antum ini suksesor Human Fraternity Krislam nih. Saya bilang begitu Pak. Terus dia mungkin, karena kan nggak ada yang mengenal Krislam ya Pak di sini. Taunya toleransi ya. Krislam. Iya, Krislam kan itu kan 2022 dia keluarin tuh. Ya. Dia kibarin tuh di Vatikan. Terus dia ngelihat beranda saya mungkin ya. Jadi perintahin lah tuh Polda tuh datang ke rumah. Saya diangkat jam 9:30 malam sama RT itu diangkat. Cuma diklarifikasi doang di Polda tuh selama 4 hari. 4 hari? 4 hari di Kamnek Pak, di Keamanan Negara.
Oh, di ruangan. dikasih makan tapi ya? Rokok. Oh, rokok ada. Ada rokok juga ya? Klise nggak nonton berdua sama anak kos loh. Oh gitu. Iya, anak kos jadi saksi. Berdua aja tuh. Jadi setelah Thomas dengar dari Kang Heru, terus gimana? Bimbang gitu? Enggak, jadi ngerasa diluruskan. Diluruskan. Oh, waduh. Kayak ngerasa, wih jalanmu tuh salah. Sih jalanmu tuh kayak gini. Jalan yang ini kayak gini. Nah, jadi ngerasa ya kurang lebih mengetahui kebenaran gitu. Ya kurang lebihnya. Terus dipaksa sama masuk Islam sama Kang Heru nggak? Wah, enggak. Oh enggak ya. Aneh suruh mikir. Suruh mikir. Karena syaratnya orang gua jadi giniin, Pak. muslim harus mikir ya. Gue giniin. Hah? Lu siap mas. Lu masuk Islam miskin lo ntar lo. Gue gituin lo. Atau siapa? Iya. Masa masuk Islam Doktrinnya miskin? gitu. Iya. Enggak lah, itu nggak Masuk benar. Islam miskin lo. Oh kok bisa Emang nggak gitu? ada orang agama selain Islam miskin? Gitu. Banyak juga. Iya. Lu susah lo masuk Islam lo. Kayak gituin bang. Enggak sama manis-manisin. Kenapa malah dipait-paitin? Gitu. Saya pengen lihat keteguhannya dia dulu. Oh, Iya. gitu ya. Enggak pak, saya yakin pak. Oh ya udah. Itu kan mindset melawan arus tuh. Saya paksa tuh dia gitu, ya enggak? Iya. Gitu. Oh, aduh. Jadi sekarang udah mantep mau masuk Islam. Mantep. Sudah belajar Islamnya. Ya baru yang itu aja. Baru Iya. kulit-kulitnya. Iya. Udah sunat belum? Sunat udah. Udah. Kapan? SD. Oh, oh sunat masal. Enggak. Oh enggak. Bercanda ya. Kita di sini masuk bercanda semua. Tegang bener. Tahu? Tegang kenapa sih? Dari tadi aja. Dari tadi di perjalanan itu. Mentang-mentang ditonton orang jadi tegang. Dia bilang, oh takut disunat lagi. Takut habis ya? Takut habis. Dia bilang ntar saya di sana nggak sendiri kan ditemenin. Nggak dimasukin kamar sendiri kan enggak lah saya. Kalau gitu enggak, mendingan bawa bapak keluar dulu aja, kita berdua aja gimana? Bisa. Stres. Iya. Tapi yang jelas nggak ada paksaan ya, di Islam ya. itu dia. Itu yang penting. Karena di Islam kita nggak ada paksaan. Betul. Kayak Kang Heru suruh mikir, suruh mikir kenapa? Karena syarat orang mau jadi Muslim memang harus mikir. Mikir. Kalau nah makanya kan gini ya Kang Heru ya, orang yang dibebasin dari kewajiban sholat orang apa? Kafir. Ya kafir. Satu lagi orang Islam yang apa? Artinya orang Islam yang bisa terbebas dari kewajiban dalam agama Islam. Orang yang seperti apa? Orang yang nggak punya akal. Iya. Nggak punya akal. Nggak mikir. Nggak punya akal kan ini ya, nggak usah sholat kan? Nggak usah sholat. Gokil. Ya. Nah ya gokil maksudnya kehilangan akal. Gua mau ngomong orang gila kan kayak gitu. Tuh masuk kamera lu nih. Iya. Masuk podcastnya Kodoni ntar. Masuk podcast. Udah. Waduh. Nah, jadi kita aja ketawa-ketawa tapi dia jadi stres. Masih tegang kelihatan. Minum dulu mas. Permen. Sampai nggak dikasih air, coba tamunya ini gimana sih? Nih udah pernah dapat air belum nih? Nih udah benar. Oh yang itu ada warnanya, ini nggak ada warnanya. Santai Thomas, di sini tuh kita banyak bercanda gitu. Jadi udah siap bersyahadat? Siap, Pak. Siap. Benar. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Belum. Sempet. Ingat, Pak. Udah lupa. Coba diinget-inget 2 kalimat syahadat gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Paham artinya? Paham artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan yang benar, yang layak disembah cuman Allah. Oh iya. Ya. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan nabi-nabi sebelumnya semuanya. Udah pernah dengar rukun iman dalam Islam? Orang Islam itu harus beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, kitab-kitabnya dulu, terus kemudian beriman kepada nabi-nabinya.
beriman kepada hari akhir, baru beriman kepada qada dan qadar. qadar. Takdir itu ada takdir mutlak, ada takdir yang diusahain gitu. Thomas bapaknya Cina, mamanya Jawa, ya kan? Berarti apa? Ciwa berarti. Bisa nggak milih lahir jadi orang Cina atau orang Jawa? Habis Nah, itu takdir mutlak. Umur udah tentuin, rezeki udah tentuin, jodoh udah tentuin. Saya bukain dulu biar Tapi tenang. kalau mau kaya, gimana caranya? usaha dan doa. Usaha dan doa. Udah pinter usaha dan doa. Orang Islam ya. Kalau mau pinter, ya itu takdir yang diusahain. Tapi takdir yang mutlak udah nggak usah diapa-apain. Ya, ya. Artinya apa? Ada yang ngatur kan berarti kalau gitu. Nah, tadi balik lagi di Islam tadi kan selain rukun iman ada rukun Islam, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji kalau mampu. Yang kalau mampu cuma hajinya doang nih. Oh iya. Bukan sholat zakat puasanya juga kalau mampu nih. Ini semuanya wajib nih. Ya, tapi nanti seandainya punya keadaan tertentu yang nggak bisa sholat seperti orang lain, ada solusinya. Yang puasanya misalnya bolong, ada solusinya. Yang zakat begini, semua ada solusinya di Islam. Tapi yang penting harus paham dasar-dasarnya. Di Islam kita tuh familiar ya dengan kata syirik ya. Syirik ya itu perbuatannya. Musyrik itu orangnya. Musyrik artinya apa? Orang yang menyekutukan Tuhan Sang Pencipta. Nah, selama ini di Katolik nyembahnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bapak nggak disembah? Makasih mas. Bapak disembah nggak? Iya. Roh Kudus disembah nggak? Iya. Jadi ada berapa Tuhannya? 3. Oh 3, ngaku sekarang. Aku sekarang. Dulu kalau ditanya orang masih Tuhannya Esa gitu. Bukan begitu iman Katolik. Iman Katolik Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ini satu Tuhan. Tapi buat kita di Islam ini adalah bentuk kesyirikan. Karena ada 3 pribadi, walaupun mau disebut satu, tetap aja ada 3 pribadi. Di Islam Allah SWT juga punya pribadi, makanya Allah SWT disebut Zat, DZAT. Pribadi juga itu. Cuman pribadinya Allah SWT nggak bisa dibagi-bagi kayak gitu. Nggak ada pribadi anak, pribadi Roh Kudus, pribadi siapapun nggak ada. Cuman satu pribadi Allah SWT. Gitu ya. Cukup sampai di situ udah yakin dengan Islam atau ada yang mau ditanya? Kalau mau ada ditanya, tanya Mas Thomas. Atau mau tanya kitabnya sendiri boleh. Ayo Mas Thomas. Mumpung banyak Mumpung banyak. Betul. Betul. Biar yakin misalnya. Biar yakin. Misalnya Gunakan menanya, kok di kesempatan, Bible Mas. saya ada ayat begini. Iya, gimana?" gitu. betul. Oh, udah kenyang dia sama gua, Bang. Siapa tahu kan? Iya. Siapa tahu udah mau ditanya. Kenyang. Ada mau ditanya? Ayo Mas Thomas, tanya. Nih di Bible saya ada ayat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wah, tuh. Tuh, ya kan? Tuh andalan dia banget tuh. Oh, andalannya. Oh, andalan dia ya? Ya. Iya. Andalannya begitu dah. Ayo Mas Thomas. Namanya, karena kita gini, orang bersyahadat secara zahir cuma di bibir Iya. mudah. Iya, betul. Ya, tapi ketika menjalankan itu kita harus yakin benar. Jadi jangan sampai orang bersyahadat hanya cuma di bibir, tapi juga di dalam hati. Betul kok. Artinya orang bersyahadat ya harus berdasarkan pengetahuan. Dia tahu dengan ilmu gitu maknanya kalimat 2 kalimat syahadat. Dia juga harus punya keyakinan di dalam hati, yakin bahwa apa yang diucapkan tuh benar gitu. Yang ketiga, dia harus menerima apa yang diucapkan, dia terima gitu. Yang keempat, dia harus ikhlas. Ya, ikhlas dalam arti menjalankan juga gitu. Selain ikhlas, nanti dia juga harus jujur kepada diri sendiri. Iya. Jangan ngucapin doang, gara-gara di depan orang, nanti sendirinya berbuat lain, nah, itu udah gak jujur berarti kan. Selain itu, jujur ada yang namanya cinta, harus cinta. Maksudnya cinta gimana? Gak cuman ngomong, tapi juga melakukan, tapi juga seneng gitu dengan apa yang kita lakukan. Puas gitulah istilahnya. Satu lagi apa ya? Pengetahuan, yakin, penerimaan, keikhlasan, kejujuran, kecintaan itu sebenarnya terakhir.
Ada satu lagi tuh apa saya lupa ya. Harus nyontek kayaknya nih. Ya ini kita kan buat sharing ya, supaya maksudnya nanti jangan sampai Thomas menjalankan, nanti giliran di tengah perjalanan punya pertanyaan, bingung misalnya, betul. terus jadi goyang lagi. Betul. Nah, yang tadi yang terakhir gue inget patuh. Nah, ya patuh ini juga artinya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan atas dasar patuh. Tahu artinya Islam? Tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu kok berani kesini ya? Oh syahadat tapi belum tahu artinya Islam, gimana coba? Cuman saya yakin, Pak. Yakin? Iya. Nah, ini saya coba. pribadi yakin sudah 100%. Yang satu lagi tuh ilmunya saya masih cetek, masih nol. Cuman saya modal yakin dan percaya. Oke. Misalnya Thomas mau diakuin sebagai mahasiswa UI gitu. Thomas daftar dulu di UI atau Thomas belajar dulu Tentang UI. tentang pelajaran yang di dalam UI, mau belajar dulu atau daftar dulu? Belajar dulu. Itu sampai kapan mau diakuin sebagai mahasiswa UI? Kalau lu cuma belajar, lu diakuin nggak sebagai mahasiswa UI? Enggak. Nah terus gimana caranya supaya diakuin sebagai mahasiswa UI? Masuk dulu. Daftar dulu dong. Daftar baru. Nah itu. Daftar dulu itu pakai password. Passwordnya asyhadu alla ilaha illallah gitu. Itu passwordnya. Kalau udah masuk jadi mahasiswa UI, baru belajar di dalamnya ada pelajaran apa dipelajarin. Setelah dipelajarin kan biasa ada ujiannya. Nah, kalau lulus ya lu dianggap lu disebut lulusan UI. Kalau nggak lulus jadi MA, dapat gelar juga ya. Mahasiswa abadi gitu. Mahasiswa PA. Jadi sudah yakin dengan Islam ya. Islam artinya tuh ada beberapa kata. Yang paling saya suka dari arti Islam tuh apa? Berserah diri. Berserah diri, submission. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Masya Allah. Jadi kata Islam itu sebenarnya dipakai zaman dulu ketika ada bangsa ini menaklukkan bangsa lain gitu. Ketika bangsa ini menaklukkan bangsa ini, bangsa yang ditaklukkan harus patuh, tunduk, taat, berserah diri kepada penguasa yang baru. Itu kata Islam juga bisa dipakai di situ konteksnya. Nah kita sebagai orang yang dalam bicara agama, Islam itu artinya kita berserah diri kepada yang menciptakan kita. Patuh, taat, tunduk, selamat, damai, itu artinya Islam. Islam ajarannya orang yang namanya Muslim. Jangan masuk Islam, masuk Islam, iya. Tahu artinya Islam? Nggak tahu, bingung juga. Itu dasar maksudnya supaya kita yakin gitu lah. Tapi kalau tadi bilang udah punya yakin, artinya yakinnya kan perlu dipupuk lagi dengan ilmu. Betul. Tenang, situ nggak sendiri. Banyak orang Islam sendiri nggak tahu arti kata Islam. Yang udah dari lahir juga. Ya, sudah yakin? Yakin. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu kita jangan lama-lama ya. Ngobrolnya nanti setelah syahadat aja ya. Masya Allah. Nah, kita sekarang siapin. Karena udah ngirim KTP buat syahadat, kita udah siapin sertifikat. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi sertifikat ini nggak bisa digadein ya. Gak bisa buat jaminan bank. Nggak bisa. Ini sertifikat. Kenapa kita kasih sekarang? Supaya Thomas bisa segera ganti keterangan agama di KTP. Belajarnya nanti belakangan. Ganti ini dulu. Video dong. Kenapa ganti? Direkord. Karena kalau ada apa-apa dengan Thomas, itu udah jadi tanggung jawab orang Islam. Agak dekat Paham ya? Sini. Nah, itu Agak maksudnya. dekat. Dik. Sini. Ya, ini saya itu deh, dokumentasiin. Oke, ini sekarang tolong datanya yang di sertifikat sama di surat ini tolong dicocokin sama KTP, nama, nik sama alamat, tolong dicocokin dulu. Takut ada yang salah, masih bisa diperbaikin. Oke. Kok izin record ya? Iya ya. Tayang YouTube kan tuh? Saya dulu punya YouTube, cuman baru 3.000. 3.000. Tuh teman saya punya YouTube 3M udah. Cik Melisa saya suka ngikutin juga. Teman saya udah 3M itu. Oh ya? 3 manusia maksudnya. 3 manusia.
Wah, udah ada meterainya tuh. Iya. Oh iya. Nah, tadi meterai yang di bawah mana? Udah Ini, disiapin semua ya. Ini bawa materai kayak tukang tanah. Ya udah. Sudah cukup? Benar semua? Iya. Oke, ditanda tangan di atas materai. Yang ini. Iya, ini mau nanya. Ini rekamannya ditayangin di YouTube, keberatan nggak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Oh, apa-apa. keren. Alhamdulillah. Kalau gitu yang sementara tidak bersedia sama tidak bersedia dicoret. Nah, tanda tangan, nama jelas. Thomas itu kalau di Bible yang teriak, ya Tuhanku, ya Allahku, gitu ya. Ya Mas ya? Thomas. Saya malah nggak benda tahu. Belum ada ya orang Kristen datang sini, saya ada namanya Yudas ya. Nggak ada. Belum ada loh, saya belum pernah nemu Kristen namanya Yudas. Simon juga belum ya? Simon. Siapa pun namanya anak Yudas? Tahu ada. Kalau Yudas nggak nyerahin Yesus ke imam Yahudi, bakal ada penyalipan nggak? Nggak ada. Berarti Yudas berjasa nggak? Nah tuh. Ini sertifikatnya. Nanti sebelum dibacakan, saya mau nanya dulu ya, seperti biasa. Ini prosedur. Saya harus menanyakan ini. Yang pertama, Thomas, apakah menyatakan diri mau memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Kenapa saya nanya itu? Karena di dalam Islam tidak ada paksaan, ya, la ikraha fiddin. Yang kedua, kalau dengar ceritanya tadi, papa mamanya di Surakarta, kira-kira keberatan nggak? Atau sudah tahu belum Thomas mau masuk Islam? Belum tahu sih. Belum tahu. Kira-kira kalau tahu gimana? Bakal diusir atau bakal diapain nggak? Ngikut. Ngikut apa? Ngikut masuk Islam? Maksudnya udah ngikut anaknya mau gimana baiknya. Oh, Intinya gitu. oke. Baiknya gimana? Alhamdulillah. Kenapa saya nanya begitu? Karena orang yang mau menjadi orang beriman, menjadi muslim, itu tidak perlu minta izin siapa-siapa. Betul. Ya, kecuali perlu izin dari Allah SWT. Ya, nggak perlu minta izin orang tua, nggak perlu minta izin saudara dan siapapun, ya, apalagi teman ya. Karena kalau di hutan mau minta izin siapa? Mau minta izin monyet kan nggak mungkin. Ya, jadi hanya perlu izin dari Allah SWT. Ya. Nah, yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariatnya. Ya, jadi tadi saya sebutin ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah Thomas berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat-syariat Islam ini? Ya, janji. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu sudah tidak ada lagi yang menghalangi Thomas untuk menjadi Muslim. Ya. Sekarang kalau memang udah siap, Thomas tolong baca dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Ali Imran ayat 19, dengan ini saya nama siapa. Yang lain ini nggak usah dibaca kecuali ini. Agama sebelumnya, baru ini. Sampai 2 kalimat syahadat, baru kita bersyahadat. Oke, sudah siap? Ini baca semua ya sampai. Ya kalau nama dibaca semua, yang nik, tempat lahir sama alamat nggak usah. Langsung agama sebelumnya aja. Oke, kalau udah siap silahkan dibaca. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran. Al Imran 19. Terus? Dengan ini saya Thomas Anjasmara Wicaksono, agama sebelumnya Katolik, Ya. dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang kita salaman. Nah, Thomas ikutin apa yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya
Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya peluk dulu. Ini saudara saya yang baru dalam iman nih. Semoga istiqomah. Ya. Alhamdulillah. Enggak ngucapin selamat kan? Iya. Mana udah jauh-jauh bawa ke sini. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Gila. Sopan bimbingannya ya. Pasti ya belajar di sini di Monop Center sama Kodoni juga. Nah, nih teman-temannya silakan kalau mau. Ya, sama-sama barakallah. Jadi saksi. Alhamdulillah. Iya, Pak. Ini bukan teman-teman deket ya berarti ya? Satu kosan semua ini. Itu kosan. Kecuali ini bosnya. Pada bukan sih. Iya. Makasih. Sama-sama. Makanya kok saya juga beruntung banget baru 2 malam tinggal. Iya. Waduh. Saya baru join kan, masuk ke kosan diceritain. Masya Allah sih, Allah menggerakkan kaki saya ke tempat seperti ini jadi saksi untuk. Alhamdulillah. Tua ke Bogor nggak? Ini pahala semua nih. Iya, Pak, yang makanya. Tua datang ke ke sini. Bogor. Hah? Tua ke Bogor. Sering. Hampir atuh. Ini tolong ditanda tangan di atas materai, terus nama-nama. Ya. Dulu istri saya juga mualaf kok, tahun 95. Oh, iya? Jadi sebelum nikah sama saya 1 tahun, Hah? masuk Islam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ari tolong lem dong. Ya, pesan saya berarti sertifikat ini langsung kita kasih aslinya supaya bisa segera mengurus perubahan agama KTP. di KTP. Ya, Ya. itu sangat penting. Jadi kalau ada apa-apa dengan Romas itu udah tanggung jawab umat Islam. Iya, iya, betul. Pembinaan bisa nyusul. KTP-nya masih KTP Surakarta ya? Iya. Tolong komunikasi ya sama orang di Surakarta, keluarga atau temen, gimana caranya ganti keterangan agama di KTP. Oh iya. Ya, yang jelas kelurahan dengan petugas dukcapil gitu. Ya. Ini saya pulangin deh, siapa tahu mau jualan tanah nih. Anjir. Oke, ini saya masukin sini ya. Iya, Pak. Nah, ini di depan kita nih ada beberapa. Oh ya, sebentar ya. Nah, ini ada bingkisan. Yang pertama ada buku petunjuk sholat nih. Nah, Ya, ini wajib dibaca. Nanti pas praktek bareng sama teman-temannya. Nah, enak kalau praktek ada temennya enak. Jadi tinggal ngikutin gerakannya. Kalau belum hafal bacanya, tinggal subhanallah, subhanallah, subhanallah aja cukup. Tapi tetap harus dibaca, dihafalin ya bacanya. Ini ada buku sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada buku Iqra. Nah, ingat nih buku ini nih. Buku legenda nih. Legenda. Saya nggak kebayang Pahalanya penulis beliau. buku ini nih. Masya Allah. Berapa banyak ya? Iya, iya. dari anak kecil. Iya, ya. Ini buku Iqra, nanti akan ada yang ngajarin, ada gurunya. Kalau teman-temannya di sini ada yang mau ngajarin, alhamdulillah. Tapi kita juga nanti kirim guru ya ke tempat kosan. Masya Allah. Tinggal ditentuin aja hari apa, jam berapa. Masya Allah. Ya. Ini ada buku Juz Amma. Nah, ini juga bisa dibaca nanti untuk bacaan sholat. Ini ada Mushaf Quran dari Al-Qasbah, ya, terbitan Al-Qasbah. Ini adalah persembahan dari penonton channel Donditan buat orang-orang yang baru masuk Islam di Masya sini, Allah. ya. Ini juga diterima. Terus ini juga ada sejumlah uang. Nggak usah mikirin jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Ini namanya uang zakat yang memang diperuntukkan buat orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Ini hanya bukti, hanya bentuk kepedulian kita aja buat orang-orang baru masuk Islam, ya. Tolong diterima ya, bisa taruh sini. Ini ada contekan nih. Dulu sekolah nyontek nggak? Nyontek ya? Waduh, ngaku loh gini. Masya Allah. Ini sajadah, ada ya, bacaan. buat belajar sholat. Belajar sholat. Kalau buat belajar Allahu sendiri, Akbar. ini buat belajar sendiri ya, jangan kalau sholat di masjid bawa ya. Nanti kalau sholat di masjid tuh bawa ini tuh gelar di depan itu sampingnya